Bagaimana Amirul Mukminin mengatasi krisis ekonomi pada masa Amromadah? Pada kisaran tahun ke-18 Hijriah, kawasan Arabia dilanda kekeringan panjang, sehingga menyebabkan bencana kelaparan yang amat sangat parah. Tahun itu dikenal sebagai Amromadah, karena angin berhembus membawa debu bagaikan abu api, atau ramad dalam istilah Arab. Kemarau panjang, mengeringkan sumber-sumber air, dan orang-orang dari pedalaman datang ke Madinah untuk mencari makanan atau mengadukan keadaannya kepada Amirul Mukminin. Krisis pangan ini berlangsung hingga hampir 1 tahun lamanya. Peristiwa ini membuat Madinah penuh dengan pengungsi. Tenda-tenda pengungsian dibangun di berbagai penjuru kota. Sebagai pemimpin tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin mengambil tanggung jawab penuh atas para pengungsi dan seluruh umat Islam yang terdampak bencana kelaparan. Ternak-ternak mati akibat kekurangan air, tanaman menjadi kering dan gagal panen, serta aktivitas perdagangan seketika menurun drastis. Madinah dan kawasan Arab lainnya pun memasuki masa-masa krisis pangan dan kemerosotan ekonomi. Bagaimana kemudian Amirul Mukminin mengatasi masalah ini? Dalam situasi krisis sosial, maka diperlukan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan umat. Sosok pemimpin yang mampu menjadi teladan bagaimana harus bersikap dan bertindak. Hal inilah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dalam situasi yang sedemikian parah akibat kelaparan, Madinah tidak mengalami yang namanya penimbunan, penjarahan, pencurian, atau perampokan. Penduduk Madinah maupun para pengungsi percaya bahwa pemimpin mereka merupakan sosok yang benar-benar bertanggung jawab terhadap nasib rakyatnya. Inilah kewibawaan yang dimiliki Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sehingga dalam situasi yang genting itu, Madinah tidak dilanda kerusuhan sosial. Sebuah riwayat mencatat, suatu ketika pada masa Amromadah, Amirul Mukminin mengajak seorang Arab Badui makan bersama. Amirul Mukminin memberikan makanan berupa roti yang dicampur lemak. Namun, orang Badui itu meletakkan kembali roti lemaknya ke nampan. Melihat hal itu, Amirul Mukminin pun bertanya, "Sepertinya engkau enggan makan makanan berlemak?" Arab Badui itu menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin. Saya tidak makan lemak maupun minyak, dan saya tidak melihat seseorang memakannya hingga hari ini." Mendengar jawaban Arab Badui itu, Amirul Mukminin bersumpah bahwa tidak akan makan daging dan lemak sampai orang-orang hidup sejahtera. Amirul Mukminin dikenal sangat tegas dalam menjalankan sumpahnya. Aslam, seorang Ansor yang juga sahabat Rasulullah, pernah memberi kesaksian tentang bagaimana sikap dan perilaku Amirul Mukminin ketika berlangsungnya Amromadah. "Jika Allah tidak menghilangkan kelaparan pada tahun Amromadah, pasti kami mengira Umar akan mati kelaparan karena prihatin terhadap keadaan kaum muslimin." Pada masa-masa kelaparan itu, fisik Amirul Mukminin mengalami perubahan. Kulit beliau terlihat menghitam karena hanya memakan roti bercampur minyak. Sebagaimana umat Islam pada masa itu, Amirul Mukminin merasakan lapar yang berlebihan. Setiap kali diberi jatah makanan yang lebih lezat, Amirul Mukminin selalu menolaknya dan memberikan makanan itu kepada kaum muslimin. Beliau sendiri sering berkata, "Bagaimana aku bisa mementingkan urusan rakyat jika aku tidak mengalami apa yang mereka alami?" Amirul Mukminin selalu memastikan bahwa dalam masa-masa krisis pangan itu, kaum muslimin mendapatkan makanan yang lebih baik daripada yang beliau makan. Amirul Mukminin dengan sikap tegas dan penuh perhatian benar-benar menunjukkan jiwa kepemimpinan pada situasi yang genting ini. Baik kepada para pengungsi maupun yang menetap di kampungnya, beliau menghadapi semua itu dengan kapasitas dan kemampuan yang mengagumkan. Sikap Amirul Mukminin ini tidak hanya berlaku untuk dirinya, tetapi juga keluarganya. Suatu hari, seorang anak Amirul Mukminin terlihat membawa buah semangka, maka beliau pun memarahinya. "Wahai anak Amirul Mukminin, kamu makan buah sedangkan umat Muhammad kurus-kurus." Anak Amirul Mukminin itu lari keluar sambil menangis. Amirul Mukminin kemudian menanyainya dari mana asal semangka itu, dan ternyata dibeli setelah menukar beberapa genggam kurma. Amirul Mukminin akhirnya membiarkan anaknya memakan semangka itu. Rasa tanggung jawab kepada Allah sangat menguasai jiwa Amirul Mukminin. Beliau selalu mengupayakan makanan untuk kaum muslimin. Para pengungsi yang datang ke Madinah benar-benar menjadi perhatian bagi Amirul Mukminin. Suatu malam, beliau pernah bertanya kepada pegawainya tentang jumlah pengungsi yang tinggal di tenda-tenda penampungan. "Hitunglah berapa orang yang makan malam dengan kita." Setelah dihitung, jumlahnya mencapai 7.000 orang. Dan jumlah itu bertambah menjadi puluhan ribu dalam beberapa waktu kemudian.
Amirul Mukminin membagi dan memberikan tugas kepada para pegawai secara khusus untuk menangani pengungsi. Setiap pegawai harus memahami dan tidak melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, serta tidak melampaui pekerjaan yang dibebankan kepada orang lain. Para petugas ditempatkan pada berbagai penjuru kota untuk membantu para pengungsi, dan di sore hari mereka melaporkan situasinya kepada Amirul Mukminin. Para petugas itu mulai menyiapkan makanan pada dini hari, membagikan makanan, dan memastikan semua pengungsi telah mendapatkan jatah. Selama masa krisis pangan itu, Amirul Mukminin juga tiada hentinya berdoa kepada Allah. Seringkali selesai sholat Isya dan kaum muslimin telah pulang, Amirul Mukminin tetap berada di masjid dan melakukan sholat hingga akhir malam. Beliau juga berkeliling dan melihat kondisi para pengungsi. Setiap kali berdoa, Amirul Mukminin sering berkata, Ya Allah, janganlah engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad di tanganku. Perkataan ini berulang kali beliau ucapkan selama masa-masa krisis pangan tersebut. Amirul Mukminin juga mengajak kaum muslimin agar banyak beristighfar dan mengakui dosa-dosa kepada Allah. Selain mencoba mengatasi krisis pangan melalui Baitul Mal, Amirul Mukminin juga meminta bantuan kepada gubernur yang berada di luar Arabia. Abu Ubaidah bin Jarrah mengirimkan 4.000 unta yang memuat bahan makanan dari Syria. Dari kawasan Irak, Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan 1.000 unta yang membawa tepung. Bantuan juga datang dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengirimkan 3.000 unta memuat perbekalan dari Yordania. Amirul Mukminin memerintahkan bantuan bahan makanan ini dibagikan secara merata kepada penduduk dan pengungsi di Madinah. Bahan makanan itu juga diantarkan ke berbagai perkampungan orang-orang Badui. Selain makanan, Amirul Mukminin juga memberikan 2 buah baju untuk setiap rumah. 1 baju untuk musim dingin dan satunya untuk musim panas. Sebagai salah satu sahabat utama Rasulullah, Amirul Mukminin tetap mengutamakan pertolongan kepada Allah. Pada masa krisis pangan itu, Amirul Mukminin berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah pada diri kalian dan pada perkara kalian yang tidak terlihat oleh manusia. Aku telah diuji dengan kalian dan kalian telah diuji denganku. Maka marilah kita berdoa kepada Allah agar Dia memperbaiki hati kita, merahmati kita, dan menghilangkan kemarau dari kita. Hingga kemudian, ketika kemarau semakin panjang, Amirul Mukminin memerintahkan umat Islam di Madinah untuk melakukan sholat istisqa. Saat itu, Amirul Mukminin mengajak secara khusus Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah. Selesai memimpin sholat istisqa, Amirul Mukminin memanjatkan doa. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, kemudian engkau beri kami hujan. Sungguh sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami. Setelah itu Abbas bin Abdul Muthalib juga berdoa. Ya Allah, sungguh tidak turun bencana kecuali karena dosa dan tidak dihilangkan kecuali dengan taubat. Masyarakat telah menghadap kepadamu denganku karena kedudukanku di sisi nabimu. Dan ini tangan-tangan kami dengan dosa-dosa, ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat, maka berilah kami hujan. Tidak lama kemudian, awan hitam menggumpal di langit, dan turunlah hujan. Bukan hanya di Madinah, hujan turun di seluruh penjuru Arabia, dan mengakhiri masa kekeringan. Orang-orang mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib dan berkata, Selamat bagimu, wahai penyiram 2 kota suci. Pada masa-masa kekeringan, Amirul Mukminin menerapkan beberapa kebijakan yang tidak biasanya. Suatu hari, Hatib melaporkan kepada Amirul Mukminin bahwa beberapa budaknya telah mencuri untanya dan menyembelihnya. Seharusnya, budak-budak itu mendapatkan hukuman hud atau potong tangan. Namun, Amirul Mukminin berkata kepada Hatib, Sungguh kalian mempekerjakan mereka dan membiarkannya lapar, hingga sungguh bila salah satu dari mereka makan yang diharamkan niscaya halal baginya. Kebijakan lainnya yang ditetapkan Amirul Mukminin pada masa krisis pangan adalah penundaan zakat. Kewajiban zakat ini dihentikan, sementara dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan zakat. Setelah krisis pangan selesai, tanah pertanian kembali subur, hewan ternak menjadi gemuk, dan perdagangan telah pulih, maka Amirul Mukminin menetapkan 2 kali pembayaran zakat bagi kalangan yang mampu. 1 pembayaran zakat untuk mengganti masa krisis pangan, sehingga Baitul Mal memiliki dana pengganti setelah digunakan untuk menangani bencana kelaparan. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni,
diproduksi oleh Kastari Sentra Media.